Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Teman-teman, kita masih membahas tentang data mining. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang algoritma KNN atau Canary Snake Bird. Salah satu algoritma di klasifikasi yang cukup simpel dan mudah untuk interpretasinya. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silakan klik link yang ada di atas. Kemudian selanjutnya kita sudah belajar juga tentang studi kasus KNN gitu ya dengan Excel. Kemudian kita juga bandingkan dengan KNN dengan sebuah normalisasi pakai Z-score. Nah, hasilnya seperti apa? Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, bisa klik link yang ada di atas. Hari ini kita akan membandingkan lagi dengan normalisasi yang lain gitu ya, yaitu min-max normalization. Nah, karena kita tahu kemarin saya sudah intro di video sebelumnya, ternyata ketika misalnya kita melakukan klasifikasi KNN, katakanlah data kita tidak dilakukan normalisasi dengan skala yang sangat bervariasi, ternyata dari sebuah paper hasil akurasinya itu eh, lebih tinggi yang pakai normalisasi gitu ya. Nah, kita kemarin sudah eh, berikan gitu ya. Ternyata ada yang biasa, kemudian Z-score, kemudian ada lagi min-max gitu di atasnya. Nah, kita hari ini bahas tentang min-max normalization di KNN. Oke, kemudian sekali lagi tujuan dari normalisasi adalah bagaimana sih mengubah ke skala tertentu gitu ya, tanpa merusak datanya. Nah, nah ini hasil akurasi dari sebuah paper yang kemarin saya paparkan di video-video sebelumnya bahwa akurasinya ketika yang raw data atau data yang biasa akurasinya di garis yang ini ya, tidak putus garis yang tebal lurus gitu ya. Kemudian ada Z-score, min-max dan yang lainnya gitu ya. Akurasinya makin tinggi teman-teman. Nah, min-max sendiri itu untuk ini ya, untuk setiap fiturnya nilai minimum fitur itu range-nya adalah 0 sampai 1 teman-teman. Jadi dia akan dirubah ke range tersebut. Nah, normalisasi min-max dia akan menjamin semua fiturnya itu range-nya ya skalanya sama persis. Tetapi kelemahannya dia tidak menangani outlier dengan baik, beda dengan diet score yang kita bahas sebelumnya. Nah, rumus dari min max cukup mudah. Jadi di sini X aksen gitu ya sama dengan X itu adalah data yang lama yang sebelum kita normalisasi dikurangi min apa ya minimal nilai minimal kemudian dibagi nilai maksimal dikurangi nilai minimal gitu ya teman-teman. Nilai minimal value di fitur, nilai maksimal value di fitur. Nah, ini sudah ada penjelasannya teman-teman. Cukup mudah rumusnya. Kemudian kita praktek langsung dengan yang sama gitu ya teman-teman ya. Nah, kita coba. Jadi di sini sudah ada Excel-nya, sudah kelihatan ya. Jadi di sini sudah ada Excel-nya. Nah, di sini datanya kita pakai peminjaman ya, sama seperti yang kemarin. Jadi peminjaman di sini ada John Smith gitu ya, sampai ke Jack. Nah, ada sebuah data baru namanya Andre. Kalau Andre umurnya sekian, pinjamannya sekian, kira-kira nanti pinjamannya ditolak yes atau sorry diterima yes atau no gitu ya, ditolak. Nah, setelah ini kita akan mengubah ke skala min max normalization X sama eh, jumlah pinjamannya, loan-nya gitu ya. Nah, kita balik lagi ke rumusnya, teman-teman, di bagian bawah ini. Nah, yang saya blok bawah ini. Jadi di sini rumusnya seperti yang dijelaskan tadi, berarti harus nyari nilai minimum di value fiturnya gitu ya. Kemudian nyari juga nilai maksimum. Nah, kita coba lihat di sebelah sini ya, saya perbesar supaya kelihatan. Jadi di sini kita klik. Nah, di sini adalah nyarinya tinggal min antara kolom B2 dari John sampai ke Jack B12. Nah, itu kira-kira berapa gitu ya. Tinggal di enter aja. Gitu juga nilai max-nya, tinggal max gitu ya. Begitu juga di variabel pinjaman. Nah, seperti ini ya. Min, max gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu, buat lagi tabel, satu lagi gitu ya, nilai transformasi ke min, max. Rumusnya adalah pakai rumus yang tadi, yaitu X adalah data yang lama dikurangi nilai minimum dibagi
nilai maksimum dikurangi minimum. Nah, ini tinggal gini aja. Oh, B2 yang John ini dikurangi di sini nilai minimum gitu ya, min X saya kecilkan. Nah, min X oke, saya kecilkan supaya kelihatan. Jadi min X di sini B16. Nah, B16 kemudian di sini dibagi B17 yang max dikurangi yang min B16. Nah, masih ingat ya, karena ini akan saya tarik ke bawah, jangan lupa dikasih tanda kunci, tekan F4. Nah, yang eh, F16, sorry, B16, kemudian C17, B di sini B17, itu kan tidak berubah ya teman-teman nilai min max-nya gitu ya. Jadi dikunci supaya nanti nilai rumusnya gitu ya, rumusnya nggak salah. Nah, bagi yang bingung silakan lihat di video sebelumnya. Nah, contohnya deh, saya tekan F4 untuk menghilangkan ya. Nah, awalnya kan gini, tinggal diklik di depan B aja, ditekan F4. Nah, sudah terkunci. Kalau sudah terkunci B16, B17-nya, kita tekan Enter aja, kemudian tinggal tarik sampai ke bawah gitu ya. Kemudian eh, tinggal nanti di sini ya, tinggal nanti eh, yang variabel yang lain gitu ya. Rumusnya sama persis gitu ya. Kemudian tarik sampai bawah gitu ya. Tarik sampai bawah. Nah, jangan lupa ya, ini kan yang jadi pertanyaan adalah si Andre. Kalau si Andre datanya kayak gini, dia yes atau no untuk peminjamannya gitu ya. Nah, datanya juga harus ditransformasi di normalization ya. Nah, gitu ya. Oke, setelah ketemu sama persis kita nyari jarak. Nah, rumus Euclidean masih ingat ya. Nah, nanti kalau masih ada yang bingung, silakan lihat video sebelumnya. Euclidean adalah mencari sebuah jarak gitu ya. Misalnya ada dua titik poin, nyari jarak pakai Euclidean boleh, Manhattan boleh. Nah, kemarin kita coba pakai Euclidean gitu ya. Oke, kemudian eh, rumusnya sudah dimasukkan Euclidean. Nah, jangan lupa dikunci juga gitu ya. Bagi yang bingung, silakan lihat video sebelumnya, kemudian di enter. Ditarik juga sampai bawah, teman-teman. Kemudian baru kita ranking. Kita ingat bahwa tagline dari KNN adalah siapa tetangga terdekatmu, itulah Anda gitu ya. Berarti eh, bagaimana sih ketika saya em, mengatur K-nya adalah 2 gitu ya. Kita masih ingat adalah K sama dengan 2 berarti ketetanggaan terdekatnya adalah dua data gitu ya misalnya. Nah, misalnya K sama dengan 1 di kasusnya Andre ini, yang jarak terdekat, dicari jarak yang terdekat ya. Nah, itu adalah si Alex gitu. Alex ranking 1. Jadi pencarian ranking sama seperti yang kemarin ya, rank EQ, kemudian dari I2 ini, kemudian dari yang di ranking dari I2 sampai I12 ya, bukan sampai 13 ya. 13 kan si Andre nih, akan dicari data-datanya sebelumnya yang paling dekat dengan Andre, maksudnya seperti itu. Nah, ketika sudah ketemu, ditarik lagi sampai bawah gitu ya, akan ketemu rankingnya. Nah, kemudian ranking 1 adalah N. Nah, kalau sorry, ranking 1 adalah si Alex. Nah, si Alex ini dilihat default outputnya dia adalah no gitu ya. Berarti ini diisi no. Kemudian kalau K sama dengan 3, ketetanggaannya adalah 3, maka dicari aja ranking 1, 2, 3 gitu. Oh, ternyata yang ini no, yang ini no, yang ini yes. Kita ingat bahwa ketika kita mengklasifikasikan di KNN gitu ya, kita harus cari dominasi ketetanggaannya. Kalau K sama dengan 3, dominasinya adalah no, gitu ya. Berarti si Andre ini nanti masuk dalam kelompok klasifikasi no. Nah, masih ingat ya, ingat-ingat. Kemudian kalau K sama dengan 5 ya sama aja gitu. Oh, ternyata jarak terdekat 5 rank yang terbawah adalah ini dilihat outputnya sebelah kirinya gitu ya. Yang ini, kemudian yang ini gitu ya. Oh ternyata 3 yes 2 no, berarti dia yang mayoritas adalah yes, berarti dia masuk di kelas yang yes gitu ya. Nah, kita lihat perbandingan yang kemarin kita lakukan ya teman-teman. Ini adalah tanpa normalisasi. Oke, ini adalah tanpa normalisasi. Hasilnya si Andre ini
masuk ketika di K-nya sama dengan 1, ketetanggaan 1 dia yes, ketetanggaan 3 dia yes, ketetanggaan 5 dia yes. Tetapi ketika pakai normalisasi, nah kemarin sempat bingung ya, kok tanpa normalisasi sama normalisasi beda jauh banget ya, K1 sama K3-nya gitu ya. Nah, ketika kita sekarang sudah ketemu normalisasi pakai min max, ternyata hasilnya z-score dan min max sama ya, teman-teman ya. Nah, eh, cukup berbeda dengan tanpa normalization. Tapi ini sudah banyak sekali risetnya ya, teman-teman. Memang ketika sebuah data itu sebelum diolah dinormalisasi dulu, akurasinya banyak yang mengalami peningkatan seperti itu. Nah, inilah teman-teman yang bisa saya jelaskan perbandingan gitu ya dari 3 video pakai normalisasi KNN biasa dengan normalisasi z-score kemudian di min-max. Nah, dari data yang sedikit ini kita coba hasil di z-score sama min-max kebetulan sama. Ketika K-nya 1 sama, K-nya 3 sama, K-nya 5 sama gitu ya. Berbeda dengan yang tanpa normalisasi. Nah, cukup mudah bukan? Untuk normalisasi pakai min-max. Silakan teman-teman nanti ketika mau riset, mau publikasi gitu ya, bisa membandingkan antara kalau datanya diolah langsung dengan data pakai normalization. Baik, itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita untuk belajar bersama-sama. Terima kasih.